Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujiannya kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mari kita bersama-sama kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan dengan mempersembahkan pujian penyembahan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Selamat pagi Bapakku di surga. Selamat pagi Yesus kekasih jiwaku. Selamat pagi Roh Kudus penolong di dalam hidupku. Engkau segalanya. Aku datang membawa hati yang menyembah. Aku datang membawa hati penuh kerinduan. Aku datang membawa hati penuh kasih, menghampiri tahta anugerah-Mu. Terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk pagi penuh anugerah. Terima kasih, oh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, aku bersyukur. Aku bersyukur. Terima kasih, oh. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa. Bapakku datang, Aku datang menyembah-Mu di sini. menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Percayakan ada bagiku, ada bagiku. tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, 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 oh haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa di hidupku, di hidupku. Naralamaya ralamaya shanaralamo, kinararamaya naralamaya shenaralamo. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi haleluya, oh haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa di hidupku. Mari sembah Tuhan di hidupku. Inarabaya sheneralamaya nakoralamaya naralamaya se, inarabaya koralamaya naralamaya naralamo, yashanaralamaya naralamo yaralamo, inaralamaya sheneralamaya toko naralamaya naralamaya ramo, inaralamaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Inarabarabaramaya sheneralamaya koralamaya naralamo yaralamo, inarebotonere hanaramaya sheneralamaya naralamaya naralamaya ralamo, inaralamaya sheneralamaya naralamaya se. Betapa ku senangi tempat kediaman-Mu Tuhan, betapa ku cintai rumah-Mu Tuhan. Shakarabakarabaralabaralabaya ralabalamaya shenaralabaralabaya se. Iraralalalalabalabaya rabaya sheneralamaya naralamoya se. Ineralamaya naralamoya se. Oh, rabarabarabaja tokorabatoko naralamaya se. Idabakana da sheta karabara maya narabakara lamaya se. Korabakarala
Kau sangat baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kau selalu baik, Kau senantiasa baik. Jiwaku memuji-muji Engkau Tuhan. Jiwaku bersuka cita, jiwaku bermegah akan Engkau gunung batuku, kota bentengku, pengharapanku Engkau saja. Bila aku membuka mataku dan aku melihat wajah-Mu, sungguh Tuhan, aku terkagum-kagum dengan hidupku. Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau yang begitu menjagai kami seperti biji mata-Mu. Kami sangat berharga. Kami sangat dijaga. Kami sangat dikasihi oleh Engkau sepemilik hidup kami. Kirabaya Shedara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin, amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kirabaya shedera lamaya nakora lamaya lamaya shatakana lamaya lamaya. Kinarabara lamakara lamaya shenere lamakara lamaya senere lamaya sakaya lamaya shakana. Kinarabara lamaya nara lamaya ramakakana lamaya shenere lamaya. Kinarabara lamaya shenere lamara lamaya shakana lamaya shakana lamaya lamaya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Ku nyatakan pagi ini kau sungguh besar. Sungguh besar, sangat besar, amat besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus sungguh besar.
masalah, atas segala kesusahan, atas segala kegelisahan, atas segala ketakutan, atas segala sakit penyakit, atas segala persoalan. Engkau Yesus lebih besar dari segala sesuatu dari hidup kami. Engkau terlebih besar, Engkau terlebih besar. Amin. Engkau terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, amin, amin. Di dalamku, Kau dahsyat, kau hebat, kau besar, kau luar biasa. Kirabakaralabaya shenereralabaya korabaya sheneralamatakanaralamo. Kinarabakaralabaya ralamaya. Aku sembah, aku agung-agungkan, aku tinggikan, aku muliakan nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang bertata di atas kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji dan kami bersatu hati, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, itulah kerinduan kami. Setiap pagi kami datang kepada-Mu, Tuhan, mencari wajah-Mu. Berikan wajah-Mu untuk kami dapatkan, Tuhan, dan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Biarlah jubah kemuliaan-Mu, Tuhan, menyelubungi setiap kami, dan perlindungan ilahi ada dalam kehidupan kami. Malaikat-Mu berpasukan, berkemah di tempat kediaman kami. Tuhan, Kau yang terus memimpin perjalanan hidup kami. Kami percaya, Tuhan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, senantiasa dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, Tuhan. Kami percaya saat kami ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan, biarlah kuasa ilahi, kuasa surgawi memenuhi setiap kami. Dan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, segala kuasa yang hendak mencuri, hendak mengalihkan, hendak mengambil berkat-berkat-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya saat kami ada dalam hadirat-Mu, dalam kebenaran firman-Mu, kuasa kesembuhan mengalir dalam setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya mereka yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, saat mereka ada dalam hadirat-Mu dan ada dalam kuasa firman-Mu, segala sakit penyakitnya disembuhkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, saat mereka ada di dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan badai masalah, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, mengundang Kau masuk dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan, maka anggur yang baru Kau berikan, hati yang baru Kau berikan. Dan kami percaya, Tuhan, pemulihan terjadi. Dan Tuhan, rumah tangga kami semakin diberkati, semakin bahagia, semakin harmonis di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami juga bersyukur, Tuhan, saat kami ada dalam hadirat-Mu, hikmat ilahi terus menyertai kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan, membuat kami berhasil dan beruntung karena Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Tuhan, berkati usaha dari anak-anak-Mu. Tuhan, juga perlipat gandakan keuangan mereka sehingga menjadi berkat lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan-Mu. Dan kami percaya segala apa yang kami butuhkan,
Apa yang kami minta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Tuhan, kerinduan kami, hidupkanlah firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan-Mu, dan firman-Mu tak akan kembali dengan sia-sia. Urapi kami Tuhan, biarlah bejana hati kami merupakan bejana bagi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama lebih lagi kita ingin tinggal di dalam kasih dan anugerah berkat Tuhan. Saudara, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus mencintai saya dan saudara, dan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang maha besar, maha kuasa. Mari kita mengenal lebih lagi kasih dan kuasa Tuhan sehingga semakin mantap dalam hidup kita. Sudah, kita perlu mengenal pribadinya lebih lagi sehingga kita takjub betapa mempesonanya. Saudara sekalian, ya, kehidupan Tuhan Yesus bagi semua orang sangat menakjubkan. Dari kelahirannya yang begitu ajaib, saudara sekalian. Lalu juga kalau kita perhatikan semasa hidup Tuhan Yesus dalam dunia, segala apa yang dikerjakan, segala karyanya begitu dahsyat. Dan satu hal yang terlebih lagi, Dia adalah Tuhan, Dia adalah firman. Dia datang rela berkorban bagi setiap kita saudara sekalian. Dia mengorbankan, pengorbanannya tak terukur, tak terkirakan. Dan juga saudara, Dia rela mati bagi kita di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati saudara. Dan itulah menyatakan betapa besar Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkuasa atas kematian. Kemudian Dia naik ke surga, disaksikan lebih dari 500 pasang mata saudara. 500 orang menyaksikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran, karya Tuhan dalam dunia, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga adalah sebuah kenyataan, dan semua itu tertulis saudara sekalian di Alkitab dan juga di kisah sejarah. Itu bukan sekedar sebuah cerita, sebuah dongeng, tetapi adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, karena pada saat Alkitab ditulis, orang-orang yang menjadi saksi Tuhan Yesus masih ada. Jadi kalau Alkitab itu tulis itu tidak benar, tentu sudah banyak orang yang menyanggahnya. Tapi saat ditulis saudara sekalian, saksi-saksi mata itu ada. Jadi betapa kita bersyukur saudara, kita mempunyai Alkitab, ada firman Tuhan yang menuntun dalam hidup kita. Dan ketika kita mengerti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Mari kita belajar saudara, apa yang Allah janjikan dan apa yang telah Tuhan nubuatkan pasti digenapi. Kita akan belajar saudara, Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan janji akan memberikan Mesias. Kemudian melalui Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Mari kita baca Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita mengenal Yesus. Disinilah saudara apa yang dinubuatkan, apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Ketika kita semakin mengenal, maka hidup kita semakin mantap di dalam perjalanan hidup ini saudara sekalian. Yang pertama dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi saudara, inilah kasih Tuhan. Tuhan sendiri firman-Nya, Allah sendiri telah menjadi sama dengan manusia. Dan bisa ditegaskan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah membuktikan saudara, begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah tahu semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam, semua yang lahir dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia akan mengalami kematian. Saya dan saudara sekalian satu hari juga akan mengalami kematian. Itu upah dosa. Dan bukan hanya itu saudara,
Upah dosa juga membawa kepada kita kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita sekalian, umat manusia, Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia sebagai anak Allah, anak tunggal Allah. Dia datang karena Dia mengasihi kita. Dia menanggung setiap dosa kita supaya di dalam Dia ada keselamatan. Pada saat kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi milik Tuhan, menjadi anak Allah, diberi kuasa menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu saudara di dalam diri Tuhan Yesus ada apa saja? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, lambang pemerintahan, saudara, kuasa memerintah. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus mendekati mereka dan berkata, mendekati murid-muridnya, dan demikian juga bagi kita sekalian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, Tuhan Yesus yang berkuasa atas surga dan di bumi, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, kuasa yang besar, kuasa bagi saudara sekalian, bagi setiap orang yang percaya, surga dan bumi. Lalu di Yesaya 22 ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan saudara ya. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya perintah. Dan Tuhan memberikan kunci Daud kepada setiap orang yang percaya padanya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan berikan kunci Daud kepada saudara. Dan Tuhan berkata, kunci Daud, apa yang kau tutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Kalau sudah dibuka, tidak ada yang bisa menutup. Sudah Tuhan Yesus menegaskan juga di dalam Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sudah perhatikan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, saat ini firman Tuhan datang pada saya dan saudara sekalian. Sesungguhnya, saudara, itu sesuatu yang pasti, sesungguhnya, bukan sesuatu yang pura-pura, tapi sesungguhnya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara, Tuhan memberikan kunci Daud. Tuhan memberikan kuasa. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi pastikan saudara, sudah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka Tuhan memberikan otoritas, memberikan kuasa memerintah. Jadi saudara, kuasa yang Tuhan berikan, saudara sekalian, bukan untuk menguasai manusia. Karena musuh kita itu bukan manusia. Tuhan ingatkan, musuh kita itu bukan manusia. Jadi saudara, kalau saudara ya dalam kehidupan rumah tangga, misalnya pasanganmu terikat oleh orang lain saudara ya, selingkuh saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, pasanganmu itu bukan musuhmu. Pasanganmu itu bukan musuhmu. Memang apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat nyakiti, sangat menyakitkan, melukai hati, menghancurkan, mengecewakan, nyakitkan saudara. Memang perbuatannya seperti itu, menyakitkan. Tapi dia bukan musuhmu. Musuhmu adalah roh-roh jahat yang menguasai orang itu, menguasai pasanganmu. Jadi yang perlu diikat siapa? Ya musuhmu saudara, roh-roh jahat, dan Tuhan memberi kuasa. Seringkali saudara begitu menghadapi pasangan yang mengkhianati pernikahannya, tidak setia, langsung timbul kemarahan, kebencian, dikuasai kebencian. Saudara, kalau sudah seperti itu, sudah kekecewaan menguasai dirinya, akhirnya dia menyesal dengan pernikahannya, dan sudah menghancurkan dirinya sendiri, mulai keluar perkataan-perkataan yang tidak baik dan sebagainya. Keliru saudara, musuhmu bukan manusia, tapi musuhmu itu roh-roh yang menguasai pasanganmu, yang mengikat dia, yang mengendalikan dia seperti itu. Orang berbuat dosa itu sebenarnya sadar.
Hati nuraninya itu tidak bisa nipu. Orang itu sebenarnya sadar kalau dia melakukan dosa. Cuma saudara hawa nafsunya, kemudian dikuasai roh jahat, saudara sekalian, keinginan dagingnya, terus pikirannya berusaha membenarkan dirinya. Nah itu saudara, yang membuat orang itu terikat. Terikat, ya itu saudara-saudara doakan, Tuhan yang mengikat pasanganku, yang membuat pasanganku seperti itu, dalam nama Yesus aku patahkan kuasanya, aku ikat roh-roh itu. Dan diluaskan pasanganku. Saudara, mestinya seperti itu. Begitu saudara nyadari seperti itu, kok berubah. Tadinya marah, tadinya benci, tapi begitu kau nyadari, oh pasanganku sedang terikat. Dia dikuasai roh jahat. Dia sedang dituntun masuk neraka. Aku sebagai pasangan yang Tuhan taruh dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Tuhan punya panggilan, aku harus jadi pendamping yang membuat dia menerima, menjadi pewaris kasih karunia, menerima kasih karunia keselamatan. Jadi ini pasanganku sedang menuju neraka, bukan malah dimarahi, dimaki-maki, dikutuki supaya masuk neraka sekalian saudara. Tapi itu waktunya saudara sekalian, mulai sudah merebut kembali. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa. Kalau anakmu juga demikian terikat saudara, dengan perbuatan-perbuatan nakal, terikat oleh narkotik atau apapun saudara. Saudara yang dikasih Tuhan itu bukan musuhmu. Anakmu yang perlu butuh belas kasih, butuh kasih sayang. Doakan saudara, semua yang mengikat. Nah demikian juga orang-orang di sekitar kita. Kalau di daerah saudara, mungkin di situ sudah banyak yang mabuk-mabukan saudara. Bikin kerusuhan di lingkungan saudara, orang-orang mabuk itu kan suka bikin kerusuhan, minta-minta uang, ngancem-ngancem saudara sekalian. Itu orang-orang itu bukan musuhmu. Preman-preman itu bukan musuhmu, dia butuh Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Nah saudara mulai ngikat saudara. Tuhan memberikan kunci Daud. Tuhan memberikan kuasa untuk mengikat segala roh-roh jahat. Ikat saudara, tempat daerah saudara dikuasai roh ya seperti mabuk-mabukan. Lalu mungkin di sekitar saudara banyak antar rumah tangga selingkuh-selingkuh saudara sekalian. Wah hidupnya rumah tangganya kacau-kacau saudara. Wah itu ada roh yang menguasai saudara sekalian. Penguasa teritorial yang perlu dihancurkan. Dan saudara mungkin juga terjadi kemiskinan di daerah saudara. Apa saja yang dikerjakan selalu gagal, bocor dan sebagainya. Wah itu ada kuasa kegelapan. Mungkin di situ ada penyembahan berhala. Ya. Ada tempat-tempat pemujaan berhala. Nah itu spiritnya saudara, akan spirit kegelapan ada di situ. Itulah waktunya bangkit untuk mengikat. Dan Tuhan sendiri sudah berkata, Tuhan memberikan otoritas. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau lepaskan saudara, berkati, diubah. Yang gelap, yang tidak baik diubah saudara sekalian. Kalau di situ banyak yang menentang Kristus saudara, itu kan roh jahat. Ya, yang menentang, ya, yang memusuhi saudara sekalian, itu kan roh-roh jahat yang tidak suka dengan Kristus. Dan itulah yang musuhmu saudara, adalah roh-roh jahat. Tuhan sudah memberikan kuasa. Jadi balik saudara, pemikiran saudara ya, mengenal Kristus, mengenal firman-Nya, sehingga kita tahu siapa musuh kita. Dan Tuhan ada pembela kita saudara. Dan Tuhan memberikan kuasa, sudah dipakai Tuhan. Kalau ketika saudara menyadari, lambang pemerintahan ada padanya. Dan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah memberikan kuasa atas surga dan bumi. Dan Tuhan sendiri berkata, sesungguhnya kalau kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, dan kita berdoa, kita mengikat sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kita ikat benar-benar terikat saudara. Apa yang kita lepaskan sungguh-sungguh terlepas. Diubah saudara ya, mengubah yang gelap menjadi terang, lingkunganmu yang buruk menjadi baik. Buah saudara sekalian, benar itu saudara. Ada hamba Tuhan saudara pendeta, ketika dia diutus Tuhan di daerah yang penuh memang tempatnya, daerah itu tempat narkotik, udah kalau tempat seperti itu saudara, pembunuhan sering terjadi, kerusuhan terjadi,
sudah kemudian mabuk-mabukan, kehidupan rumah tangga yang kacau, perselingkuhan terjadi dan sebagainya, hidup yang tidak karuan. Hamba Tuhan itu taruh di situ, dia terus berdoa dan bersama-sama dengan saudara seimannya, dengan jemaatnya, dengan pelayan Tuhan, beberapa orang terus berdoa saudara. Dia minta Tuhan supaya membukakan anugerahnya, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mungkin singkapkan di situ ada dukun yang penyembahan berhala yang kuat, mulai ditengkingi saudara, mulai diikat kuasanya, mulai diikat. Karena dukun itu dibutuhkan orang-orang yang berjualan narkotik supaya dia terlepas dari incaran polisi dan sebagainya, pokoknya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saat itu mulai diperangi sudah dengan anak-anak Tuhan, diperangi. Maka penting sudah ya, kita hidup dalam kelompok sel. Kalau kita tahu daerah kita saudara sekalian ada hal-hal yang tidak baik, bersama kelompok sel doakan. Nah ini demikian juga, doakan terus saudara. Diikat terus, kuasa kegelapan diikat. Dan benar terjadi saudara. Mulai kuasa kegelapan itu tidak bekerja. Dan mulai tertangkap saudara, orang-orang yang tadinya kuat saudara, ada backing kuasa kegelapan mulai tertangkap semuanya. Terjadi perubahan. Jiwa-jiwa tadinya yang terikat kuasa kegelapan mulai sudah disingkapkan. Mulai terjadi lawatan Tuhan. Kota yang tadinya kota najis diubah oleh Tuhan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Demikian juga dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rumah tangga, tempat kerja saudara. Juga itu main kuasa kegelapan. Jangan dimusuhi. Ada teman mungkin teman kerja yang berusaha menghalangi saudara untuk saudara dipromosikan, difitnah dan sebagainya. Tidak usah dimusuhi. Jangan dimusuhi saudara. Tapi berkati, diubah. Ya dijamah Tuhan. Saudara nanti Tuhan yang berkarya, Tuhan yang melakukan mujizat. Lakukan. Tuhan sudah memberikan saudara sekalian. Ya lambang pemerintahan ada di baunya. Nah, saudara kemudian juga dia sebagai penasihat yang ajaib. Ya. Saudara firman Tuhan mengingatkan pada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan pada nasihat orang fasik. Dalam hidup ini saudara sekalian, kita tanpa sadar kita juga seringkali minta nasihat orang lain. Ketika kita cerita, curhat dan sebagainya, kemudian teman kita mulai memberikan nasihat. Ya, kita itu sebenarnya konselor saudara, tanpa sadari. Ya, kita berteman, teman itu cerita kehidupannya, cerita apa saudara, terus Tuhan saudara memberikan nasihat, itu saudara jadi konselor. Dan demikian juga ketika saudara dalam kesesakan saudara cerita, terus kemudian teman saudara memberikan nasihat, memberikan penghibur, itu mereka jadi konselor. Dan kita punya konselor yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Dia konselor yang ajaib saudara. Matius pasal 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo, ya. Dan kita percaya saudara, Alkitab berkata Salomo adalah raja yang Tuhan berikan karunia hikmat yang luar biasa. Tapi Yesus berkata, sampai ratu dari Sheba datang, ratu selatan datang untuk mendengar hikmat dari Salomo. Tapi Yesus berkata, di sini ada lebih daripada Salomo yang penuh hikmat itu, lebih lagi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara. Dan Alkitab itulah saudara, sumber kebenaran. Alkitab adalah sumber nasihat, saudara. Itu penasihat yang ajaib, Alkitab. Baca saudara sekalian. Dia adalah sumber hikmat. Di situ saudara akan mendapatkan, orang mendapatkan hikmat, maka dia mengalami kasih karunia anugerah berkat Tuhan. Saudara, satu kali sudah ada anak Tuhan saudara sekalian, ketika dia menghadapi masalah dalam pekerjaannya, dia bingung bagaimana ini menghadapi masalahnya. Terus dia berdoa minta hikmat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat pada dia. Coba kamu temui orang ini. Dia temui saudara sekalian, dia ngobrol-ngobrol, tiba-tiba teman itu ternyata Tuhan pakai untuk memberi jalan keluar saudara sekalian. Jadi saudara,
yang dikasih Tuhan, Tuhan itu punya berbagai cara. Dia penasihat yang ajaib. Lalu kita sudah punya Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan memberikan tuntunan, mengingatkan akan firman Tuhan, mengisafkan kita. 1 Korintus 1, mari kita baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesus Kristus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ketika engkau di dalam Kristus dan Kristus di dalam engkau, maka saudara, kekuatan dan hikmat Tuhan ada dalam hidupmu. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang dianggap orang saudara sekalian bodoh, yang dari Tuhan dianggap bodoh, tapi itu adalah hikmat Tuhan lebih daripada manusia. Kalau sudah baca di 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa, tapi bagi orang yang percaya adalah kekuatan Allah. Jadi pada saat saudara memberitakan salib saudara sekalian, ada orang-orang mencemooh, wah Tuhanmu disalib kok bisa menyelamatkan. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Bagi orang tidak percaya itu kebodohan, yaitu bagi orang yang binasa. Tapi bagi orang percaya adalah kekuatan Allah itu. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara jangan memandang diri saudara, oh saya pendidikan saya hanya sampai SMP, sampai hanya SD atau SMA saudara sekalian, lalu dari keluarga yang miskin, saya orang yang sederhana. Oh kalau saudara baca Alkitab, kalau saudara senantiasa baca Alkitab, saudara cinta Alkitab dan saudara merenungkan Alkitab, Tuhan berkata, Tuhan akan membawa saudara naik saudara. Apa yang dianggap lemah, apa yang dianggap bodoh, apa yang dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi di mata Tuhan ketika kau di dalam Kristus saudara, maka hikmatmu, maka nasihatmu akan beda cerita saudara sekalian. Maka Tuhan yang mengangkat saudara. Maka jangan heran kadang-kadang dia anak-anak Tuhan ya, aku ini di keluarga Jangan bagian yang terkecil loh. Saya itu yang bukan yang terkaya, lalu tapi setiap ada masalah kok saya yang ditanyai. Saya yang dimintai nasihat. Saya termasuk yang termuda lah. Tapi kok dimintai nasihat? Ya karena ada Kristus. Ada hikmat Allah saudara sekalian. Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang telah terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Nah saudara, dan Tuhan Yesus ini saudara sekalian, Dia adalah hikmat itu, Alkitab sumber hikmat. Jadi saudara jangan melihat diri saudara seperti apa, oh baca Alkitab saudara, penuhi dengan firman Tuhan, maka engkau akan jadi orang yang memiliki hikmat Tuhan, akan jadi penasihat yang ajaib. Karena kuasa firman Tuhan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita cerdas, tapi firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sehingga ketika engkau memberikan nasihat sesuai firman Tuhan, maka memerdekakan orang itu yang tadinya dikuasai kebencian, kemarahan, tiba-tiba dilepaskan. Ya, luar biasa saudara ya firman Tuhan. Lalu Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Jadi ketika engkau menghadapi badai, tantangan, masalah yang begitu besar, kalau engkau lihat diri saudara dengan kekuatan saudara, dengan apa yang ada, mungkin saudara akan merasa, tidak mungkin aku bisa menghadapi, tidak mungkin aku bisa lepas dari masalah saya.
Lihatlah Tuhan saudara sekalian. Kita bisa melihat jejak-jejak Allah yang Tuhan lakukan, Allah yang dahsyat. Ketika Allah melepaskan bangsa Israel dari penjajahan, dari perbudakan Mesir dengan kekuatan yang ajaib. 10 tulah, kemudian Tuhan membelah laut, saudara sekalian. Itu sebuah perkara yang besar. Allah yang melakukan itu semua, saudara sekalian. Ketika Yosua mulai merebut karena perjanjian, Tuhan melakukan tembok Yeriko yang kokoh seperti itu, dikelilingi, tidak masuk akal semua, saudara. Apa yang Tuhan perintahkan? Karena Allah perkasa, Allah yang dahsyat. Sama nanti saudara dapat hikmat, saudara dapatkan nasihat dari Tuhan, gak masuk akal. Tapi itu yang membuat kamu jadi pemenang, saudara sekalian. Tidak mungkin masuk akal, tetapi itu yang membuat Anda menjadi pemenang. Dan saudara akan berkata, jikalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Jikalau bukan Tuhan yang menghancurkan masalahku, tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang membela, tidak mungkin. Nah, saudara dikasih Tuhan, Allah kita Allah yang perkasa. Saudara, kita bisa baca juga ketika Yosafat diserang 3 bangsa, suku bangsa bersama-sama. Yosafat jadi takut, saudara. Ketika melihat ada badai, ada masalah, bertubi-tubi bersama-sama lebih besar dari kekuatan kemampuan kita. Oh ya, wajar ya, manusia terus timbul rasa takut, khawatir, gelisah. Tapi satu tindakan yang benar adalah Yosafat, dia tidak bingung-bingung dengan masalah itu, dia cari Tuhan terlebih dahulu. Lalu kalau kita baca, saudara, apa yang dikatakan Yosafat di hadapan Tuhan, pengakuan imannya, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang Allah di dalam surga? Bukanlah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Jadi saudara, kita mulai memperkatakan, kita memproklamirkan, kita menyaksikan, ya, kita mendeklarasikan, ya, memproklamirkan bahwa di Tuhan Yesus Kristus, Dia berkuasa atas surga dan bumi. Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan berkuasa atas masalah saya. Tuhan berdaulat atas masalah saya. Jadi saudara tegakkan kebenaran firman Tuhan. Saudara berkatakan, dan di situ kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Seperti Yosafat, saudara. Dia ngadepi takut ya. Dia tahu kelemahannya, kekurangannya. Benar, ngadepi tidak mungkin menang. Tapi punya Tuhan yang maha besar. Berbalik kepada Tuhan. Terus nyatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar melihat kenyataan hasil laboratorium yang menyatakan benar ini penyakit seperti itu. Tidak usah takut, saudara. Tapi nyatakan kuasa Tuhan. Mulai perkatakan, oleh bilu-bilunya sakit penyakitku disembuhkan. Terjadi, saudara. Mujizat Tuhan. Sudah mungkin sudah sering mendengar kesaksian-kesaksian. Ya, saudara, satu kali saya juga waktu saya melayani di doa di radio, lalu sudah ada ibu-ibu lalu telepon yang minta dukungan doa. Saat itu dia berkata dia sakit kulit, ya mungkin seperti eksip yang sudah bertahun-tahun, tidak kering-kering, menyenyeh terus, saudara, ya. Tidak kering-kering, sudah datang ke dokter ahli kulit, sudah kasih salep, kasih bedak, pantang makan ini, pantang makan itu, minum obat ini, vitamin ini, gak sembuh-sembuh Pak, masih terus kulitnya sakit kulit. Lalu saya berdoa, tiba-tiba hikmat Tuhan ngalir, ya, muncul dalam hati, Bu, dioles pakai minyak zaitun aja. Loh, minyak zaitun itu apa? Belinya di mana? Waduh, saya ya waktu itu ya enggak ngerti, sudah. Waduh, beli di mana ya? Saya pikir, saya tahunya mungkin di Israel. Waduh, gini aja Bu, kalau gitu minyak kelapa. Oh, minyak kelapa saya punya. Sudah, pakai minyak kelapa aja. Tapi sebelum dipakai didoakan dulu ya Bu. Jadi doa dulu dalam nama Tuhan Yesus, oleskan minyak kelapa ini. Ya sudah, saya doakan, selesai, ya sudah. Selesai doa gitu, saya malah madek, saudara. Waduh, nanti diosen minyak kelapa malah dadi menyanyi gimana, saudara? Ya minyak kelapa.
Saya seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan yang memberikan. Saya hapus semua keraguan-keraguan saya. Setelah itu 2 minggu kemudian Pak, saya tugas lagi saudara. Ibu itu masuk lagi telepon. Pak, wow, suaranya penuh sukacita. Pak, terima kasih ya Pak. Loh, ada Pak, saya yang kemarin minta didoakan, itu yang kulitnya sakit, itu enggak kering-kering. Saya oles dengan minyak kelapa, sekarang sudah 80% kering. Wah, puji Tuhan saya begitu. Lega saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang dia seperti itu. Ya tidak masuk akal sepertinya minyak kelapa. Tapi karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan, itu yang mengerjakan saudara. Tuhan bisa pakai segala macam sarana, bisa mendatangkan semuanya itu. Jadi sudah punya Tuhan, punya Yesus Kristus yang dahsyat, yang perkasa. Lebih dari masalah saudara, dari persoalan saudara. Saudara sekalian, dan satu lagi yang terakhir, dia adalah Raja Damai. Mazmur pasal 24 ayat 8. Siapa itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Itu tadi ya saudara, Allah perkasa. Lalu saudara sekalian, Raja Damai. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus ya, maka perlu baca Alkitab. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab dan kita baca dan membaca saudara, nanti tersimpan dalam hati kita, Roh Kudus ini yang akan mengingatkan. Nah, kalau Roh Kudus yang mengingatkan, itu yang Tuhan berikan rema bagi kita. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, siapa yang tidak pernah takut, khawatir, gelisah saudara ya? Orang yang gelisah itu susah tidur, ya, susah tidur. Benar saudara, kekayaan itu tidak memberikan damai sejahtera, ya, tidak memberikan sukacita. Berapa banyak pengusaha-pengusaha sudah kaya, sudah rumahnya mewah, kamarnya sudah mewah, sudah tempat tidurnya sudah lux, sudah sekalian dan full AC, lalu tempat tidurnya empuk, mau musik udah ada semuanya, enggak bisa tidur saudara ya. Ternyata gelisah, gelebak-gelebek. Kalau tidak bisa tidur saudara, biasanya timbul rasa takut, khawatir, pikirannya terus berpikir saudara, tidak berhenti saudara sekalian. Nah itu yang mencekram, itu yang membuat gelisah. Lalu kalau sudah gelisah, keringat dingin keluar, jantungnya bertebar-tebar, dan seperti itu. Tambah bertebar, tambah gelisah, tambah tidak bisa tidur, ketakutan tambah menguasai. Maka seringkali mereka butuh obat penenang. Begitu banyak saudara sekalian ya, kadang-kadang artis terkenal, ternyata terjerat dengan obat-obat penenang karena jiwanya tidak tenang. Terkenal, tenar, uang banyak, di mana-mana dipuja, tapi ternyata tidak memberi damai, tidak memberi sukacita. Kelihatannya wajahnya tersenyum, hatinya sudah gelisah, tidak karuan. Kalau sudah malam nggak bisa tidur, minum obat penenang, terus telan sampai overdosis. Dan berapa banyak yang meninggal karena overdosis saudara. Dan obat yang paling laku sampai sekarang saudara, yang berhubungan dengan jiwa saudara. Migrain, asam lambung, ya, jantung, kemudian hipertensi, itu kan tidak lepas dari jiwa yang tidak tenang. Kalau jiwanya tenang teduh saudara, kalau ada damai sejahtera, maka hormon-hormon yang baik akan muncul dalam hati kita. Hormon sukacita yang membuat kita ada damai sejahtera akan mengalir saudara sekalian. Tapi kalau gelisah, yang keluar hormon-hormon yang membuat kita tambah takut, kortisol saudara sekalian, tambah tegang, tambah stres saudara sekalian. Jadi benar firman Tuhan, hati yang gembira, obat yang manjung. Bagaimana kita bisa gembira? Hanya di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa ada damai sejahtera? Hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Raja damai. Kenali Tuhan saudara sekalian, kenali Yesus lebih dan lebih lagi. Maka semakin kau mengenal, semakin mantap hidupmu dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih anugerah berkat-Mu Tuhan.
Tuhan, melalui firman-Mu, Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Kau terlebih dahulu menyatakan diri-Mu bagi kami Tuhan. Tolong setiap kami pribadi lepas pribadi semakin hari kami boleh mengenal Kau. Tuhan, berikan diri-Mu Tuhan untuk kami mengenal Kau lebih dalam dan lebih dalam. Sehingga kami semakin menyadari betapa besar kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hamba percaya Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami tinggal di dalam Kau. Kuasa firman-Mu bekerja, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang lemas Tuhan sudah kuatkan. Yang saat ini menghadapi masalah rumah tangga, yang dimana pasangannya menjadi musuhnya, seisi rumahnya menjadi musuhnya. Tuhan, melalui firman-Mu saat ini mereka melihat itu adalah orang-orang yang perlu dikasih. Demikian juga Tuhan di sekitar kami, di rumah tangga kami, di sekitar kami Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja, yang menyesatkan, kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan. Sehingga suasana di tempat kami tinggal, RT RW kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sehingga terang-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang peduli, mengerti segala sesuatu yang kami butuhkan. Kau Bapa Yehuwa Jireh yang menyediakan segala kebutuhan. Tuhan, kami berdoa supaya terjadi multiplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia anugerah-Mu, Tuhan, lawat bangsa kami dari Merauke sampai Sabang, terjadi lawatan. Terjadi pertobatan, jiwa-jiwa diselamatkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Segala penguasa udara, penghulu udara, pemerintahan di udara, penguasa teritorial, segala kuasa intimidasi yang membawa orang takut datang kepadamu, yang menyesatkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami rebut jiwa-jiwa. Dan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, mereka dilawat dan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang saat ini Tuhan, terus berkati Tuhan. Dan kami bersyukur pemilihan umum sudah berjalan dan semua sudah berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin yang baru yang Tuhan berikan. Beri mereka hati yang takut akan Kau, hati yang mengasihi dan mencintai bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan tuntunan sehingga membawa bangsa dan negara kami dalam kasih anugerah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.